warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda yang soleh dan soleha. Tetap semangat dan sehat selalu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk belajar di rumah dalam materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pembelajaran 7 materi Aku Cinta Al-Quran. Ananda yang soleh dan soleha, pada materi ini kita akan belajar mengenai surat Al-Ikhlas. Untuk itu kita mengawali pembelajaran. Marilah kita membaca doa terlebih dahulu bersama-sama. Baca doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, kita sudah mengawali pembelajaran ini dengan membaca doa. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Nah, anak-anakku sekalian, pada materi ini sebelum kita mulai, Ibu ingin bertanya kepada kalian semua, siapa yang dapat melafalkan dan menghafalkan surat Al-Ikhlas? Wah, alhamdulillah, semuanya sudah bisa melafalkan dan menghafalkan surat Al-Ikhlas dengan baik dan benar. Hebat semuanya. Kita tepuk jempol. Tepuk jempol. Hebat. 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 Anak-anakku kelas 1 semua sudah pandai membacakan dan menghafalkan surat Al-Ikhlas dengan baik dan benar. Nah, untuk selanjutnya masih ada beberapa pertanyaan yang ingin Ibu sampaikan. Di antaranya, siapa yang sudah mengetahui ada berapa jumlah surat Al-Ikhlas? Wah, semuanya hebat, pandai semuanya. Semua jawabannya betul. Surat Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Ananda yang soleh dan soleha, adapun tujuan pembelajaran yang harus kita pelajari hari ini diantaranya yaitu Ananda yang soleh dan soleha dapat menjelaskan pesan dari ayat surat Al-Ikhlas. Nah, Ananda yang soleha masih tetap semangat belajar materi pembelajaran pendidikan agama Islam tentang surat Al-Ikhlas. Nah, menyebutkan arti dari surat Al-Ikhlas. Arti dari surat Al-Ikhlas yaitu memurnikan keesaan Allah. Allah itu esa, artinya ahad, tidak berbilang, tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Maka dari itu kita harus beriman dan meyakini bahwa Allah itu ahad, esa atau satu, tidak berbilang. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita yang harus kita kuasai adalah Ananda yang soleh dan soleha dapat menyebutkan berapa jumlah ayat surat Al-Ikhlas. Yang sudah kita ketahui bahwa jumlah surat Al-Ikhlas itu terdiri dari 4 ayat, ya. Alhamdulillah, Ananda yang soleh-solehah pasti semuanya sudah. Ananda yang soleh dan soleha semuanya sudah dapat menyebutkan dan sudah dapat mengetahui berapa jumlah ayat dari surat Al-Ikhlas. Seharus kita ketahui juga bahwa surat Al-Ikhlas itu jumlah ayatnya 4, termasuk golongan ayat yang pendek. Maka dari itu apabila ayat tersebut ciri-cirinya pendek dan diturunkan di kota Mekah, itu termasuk dengan golongan surat Makkiyah itu ya.
Ananda yang soleh dan soleha harus mengetahui di manakah diturunkannya surat Al-Ikhlas. Wah, hebat. Surat Al-Ikhlas diturunkan di kota Makkah. Kemudian surat Al-Ikhlas itu termasuk golongan surat apa? Nah, surat Makkiyah. Alhamdulillah kita semua sudah mengetahui tentang surat Al-Ikhlas. Adapun kita harus bisa melafalkan dan membacakan, menghafalkan surat Al-Ikhlas dengan benar dan tartil. Yuk kita membaca surat Al-Ikhlas bersama-sama. Ikuti ibu dari ayat pertama sampai ayat keempat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Nah, kita sudah melafalkan surat Al-Ikhlas dari ayat 1 sampai 4 secara bersama-sama. Silahkan kalian di rumah dengan bimbingan orang tua bacakan kembali surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Minggu depan pertemuan selanjutnya kita kembali dengan melafalkan dan membacakan surat Al-Ikhlas dengan benar dan tartil. Ananda yang soleh dan soleha, setelah kita menguasai tujuan pembelajaran ketiga, untuk itu marilah kita juga harus mengetahui tujuan pembelajaran yang keempat, di mana kalian semua harus memahami dan harus menguasai tentang pesan isi dari surat Al-Ikhlas itu sendiri. Apa yang menjadi pesan dari surat Al-Ikhlas? Yang pertama, kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini dengan kesungguhan hati bahwa Allah itu ahad, Allah itu satu, dan Allah itu tidak berbilang, tidak beranak, dan tidak diperanakan, dan hanya kepada Allah lah kita patut menyembah. Yang kedua, isi dari pesan surat Al-Ikhlas yaitu kita harus meminta dan memohon segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh meminta kepada selain Allah, karena itu merupakan suatu ciri dari kemusyrikan. Nah, ananda yang soleh dan soleha, adapun kita harus menguasai tentang melafalkan, membacakan surat Al-Ikhlas, dan menguasai tentang pesan dari surat Al-Ikhlas. Kita bernyanyi dulu kan lagu baca Al-Quran. Semangat ya, semua ikut bernyanyi dari rumah secara bersama-sama. 1, 2, 3. Di sini Al-Quran, di sana Al-Quran, di mana-mana baca Al-Quran. Di kelas baca, di rumah baca, di mana-mana baca Al-Quran. La 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 la. Nah, kita sudah menyanyikan lagu baca Al-Quran. Maka dari itu kita harus membaca dimanapun, kapanpun, Al-Quran harus tetap kita baca. Nah, ananda yang soleh dan soleha, untuk kesimpulannya pembelajaran kita hari ini, bahwasanya kita harus meminta segala sesuatu hanya kepada Allah, dan juga kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini bahwa Allah itu esa. Terima kasih ananda yang soleh dan soleha untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, karena untuk
menjaga kesehatan kita semua. Kita akhiri dengan membacakan Alhamdulillahirobbil alamin. Ki